Ya, terputus jaringan nih. Tes, 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 tes. Oke, oke, keputus. Halo. Oke, karena cuaca di Padang nggak bagus, jadi sinyal juga ikutan bagus. Sorry keputus. Kayaknya Iya, aku sinyal juga dia tadi karena aku nggak ada suaranya. iya iya karena ini saya minta bantuan Cici, apa yang harus saya lakukan untuk menyemangati anak murid saya ini biar nggak berhenti dia melanjutin usahanya itu. Karena dia terbenturnya di pemasaran, marketing gitu. Ya, kalau menurut saya ya zaman sekarang ini kan zaman online, Hmm. zaman kolaborasi juga. Kolaborasi Iya. kita kerjasama dengan orang lain gitu kan. Nah, Hmm. kita nggak bisa jalan sendiri. Kita mesti Hmm. kolaborasi. Lantas caranya gimana? Orang temen juga nggak ada ya kan? Temen Iya. nggak ada, cuman di nomor handphone ya itu aja gitu. Bu guru, Iya, teman-teman betul. sekolahnya dia nggak ada Iya, lagi. betul. Caranya gimana? Ya, kita cobalah buka diri kita di Instagram banyak orang, banyak banyak coach, banyak mentor-mentor humble ya kan. Kita Hmm. follow dia. Nanti begitu mereka Hmm. live atau apa lagi mengadakan coaching, kita nonton gitu loh. Atau seperti kita di grup 001 itu kan, Iya, akhirnya kita gabung di sana, banyak mentor kan, sana sini kita bisa belajar seperti itu. betul betul. Jadi kita mesti buka diri pergaulan kita ini gimana gitu loh. Kita harus buka diri bergaul yang luas. Nah, dari bergaul itu kita bisa dapat manfaat gitu loh. Kita punya masalah apa gitu. Kita cerita gitu. Seperti yang kemarin kok Tommy ada bilang yang punyanya Hmm. si ya apa Yati kalau nggak salah namanya Yati juga. Akhirnya diperkenalkanlah sama Ko Sugimitro untuk digital marketingnya. Nah, itu sekarang udah lumayan. Jadi dia udah tahu marketnya. Tadinya juga sama, Hmm. depresi, nggak laku lah Iya, segala macam gitu. Akhirnya belajar dari Ko Sugimitro, sekarang udah hidup iya. lagi. Udah penjualannya udah lancar. Saya sih lebih baik Iya. kalau memang kita yakin usaha ini sebenarnya usahanya, tinggal kita cari masalahnya di mana, penyelesaiannya apa. Kalau dia nggak bisa digital marketing, kita carilah dia, kita nonton dia apa yang dia lakukan gitu loh, kita praktekkan seperti itu. Hilang lagi suaranya ibu. Oh iya, Yenti bener, Yenti yang dari Medan tuh bener, yang jual baju desain sendiri. Oh iya, berarti sama ya, ya. Sama-sama usaha baju juga ya. Iya benar. Berarti yang harus dilakukan oleh si anak dia sore ya. Rajin follow-follow Ya cari mentor. akun-akun. Mm-mm. Hmm, betul betul betul. Cari mentor, terus kalau misalnya ini apa, kalau misalnya dia di Instagram, ya dia cari mentor. Terus coba sih dilihat orang yang jual fashion juga, setidaknya yang sama sama Hmm. dia. Coba dilihat sih Hmm. apa yang dilakukan orang itu. Karena kalau Oh bisnis itu iya, sebenarnya ATM. iya. Bisnis itu kan ATM. Amati, terus suruh abis diamati ditiru gitu loh. Mau dimodifikasi. Itu amati, tiru, modifikasi. Misalnya ada yang pengen jualan bebek sama ayam, ya udah kita lihat aja nih siapa gitu. Kalau aku kan ngeliatnya ke yang sono tuh, yang satu itu, aku lihat dia ngapain aja sih gitu loh. Kira-kira kita Ah, perlu apa sih? Atau kita lihat ada teman kita jualan online juga yang serupa, kita lihat packaging dia bagus loh. Coba kita ah, tiru gitu loh. Kita tiru, kita ikutin betul gitu betul betul. loh. Kalau syukur-syukur bisa lebih bagus gitu. Seperti itu. Jadi kita nggak boleh seperti katak dalam Benar tempurung, benar kita di benar. situ aja. Kita nggak ngerti, ya udah kita di situ aja nggak mau keluar tuh nggak boleh. Kalau kita nggak ngerti, kita yuk keluar kita cari guru kita siapa gitu loh. Hmm, Seperti itu. iya betul betul betul. Iya. Oke, itu ya. Nah, tadi kan ngomongnya kita harus lihat yang jual produk yang sama dengan kita gitu. Terus kalau misalnya kita satu daerah misalnya otomatis itu eh, bersaing kita kita bersaing dong cari pelanggan. Nah, itu gimana triknya, Ci?
Ya, kita rebutan pelanggan. Nah, berarti kita harus apakah ya, produk kita biar konsumen yang kita kejar. ya. Sebenarnya kalau orang bilang bisnis is bisnis. Bisnis itu nggak ada temen, sama kayak uang kan, nggak ada temennya. Bisnis is bisnis. Kalau emang mau main kasar, kita sikut-sikut sana sini, kita sikut semua, kita ambil semua. Teman kan sebenarnya akhirnya apa yang timbul karena itu? Permusuhan. Nah, Kita musuhan sama betul. sama teman kita gara-gara kayak gitu ngambil-ngambil. Nah, jadi gimana Iya, iya. caranya? Kalau aku sih ya, kalau aku aktor mau ngapain, terserah mereka mau ngapain. Kita lihat aja kompetitor bikin apa. Kita lihat kompetitor bikin apa. Kalau memang kita bisa ikut seperti dia, ya udah yuk kita lakukan yang terbaik versi kita, bukan versi dia loh ya. Dia bikin gambar, misalnya dia bikin bebek goreng cabai merah, kita ikut juga bebek goreng cabai merah, sengaja niru-niru supaya sama gitu. Itu sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Nah, kita lihat dia, oh ya dia bikin bebek goreng cabai merah. Oh ya, kayaknya kita harus bikin juga nih. Tapi kan kita bisa, oh iya ya kita bikin aja yang cabai hijau misalnya. Atau ya udah kita bikin cabai merah juga sekalian nih cabai hijau, cabai apa gitu. Jadi kita lihat dia cuman sebagai patokan. Jangan kita tiru plak gitu, berarti kamu nggak kreatif kalau kamu tuh niru gitu plak gitu. Jadi kita mesti kreatif. Oh ya kita lihat orang ini begini ya. Gimana sih caranya supaya kita bisa lebih bagus lagi gitu loh. Kalau bisa justru dia yang punya ide tapi kita yang bikin keren gitu loh. Kita lihat dari dia nih. Nah, kita lihat dari dia, oh dia cuma cabai merah gitu doang. Ya udah kita bikin keren, kita bikin apa lagi kayak yang lebih keren kayak gitu loh. Jadi sebagai kalau saya bilang itu sebagai orang, oh ini orang ini begini berarti kita harus bikin lagi apa gitu ya. Jadi kita juga jangan konsen ke mereka. Kita ngeliatin dia mulu gitu. Wah, orang ini bikin ini, kita ngikut. Tapi kita nggak sadar sebenarnya produk kita itu belum layak gitu loh, belum layak. Belum bisa sama seperti dia, gimana caranya gitu loh. Jadi kita harus bikin produk kita ini punya rasa yang khas, layak diterima, ya kan? Layak diterima. Kalau makanan loh ya, layak diterima. Dan kita bisa saing sama dia. Ya udah kita tinggal ngikut nih dia bikin apa gitu. Syukur-syukur kalau kita bisa ciptakan duluan gitu kayak gitu. Gitu betul. Berarti jangan sibuk ngelihat apa yang dibikin oleh teman sampai kita lupa untuk berkreativitas. Itu ya, Ci ya? Kita ngeliatin orang terus kita lupa kreativitas, akhirnya kita malah nyalain yang lain-lain. Padahal kita sendiri yang salah gitu, kita nggak lihat gitu. Kadang kan orang gitu ya, kadang gitu kesalahan diri sendiri nggak kelihatan. Akhirnya ya terperosok sendiri jadinya gitu loh, keblinger sendiri karena kamu suka ngikutin orang mulu, akhirnya kamu sesat sendiri gitu loh, masuk aja bareng-bareng gitu. Kayak gitu. Iya betul. Nah, Ci, bagaimana supaya kita tetap fokus dengan produk yang kita bikin? Misalnya kan ya namanya anak muda nih, Ci, ngelihat yang lain udah suka, coba juga ngikutin produk yang itu. Nah, bagaimana biar tetap fokus dengan apa yang udah kita rintis dari awal gitu? Ya. Pertama-tama menurut saya kalau kita mau ciptakan produk itu kita cari dulu passion kita di mana. Apa sih yang kita suka kerjakan gitu. Kalau kita bilang aku sukanya menggambar gitu misalnya. Kalau suka menggambar, kira-kira kalau gambar tuh bisa dijadikan duit nggak? Caranya gimana ya? Bisa juga ya kan, kita bisa menggambar, mau menggambar karikatur kah apa kayak jadi jual tulisan seperti itu. Yang penting kita cari dulu produk yang kita suka. Kita mau jual apa? Kita cari apa yang kita suka. Setelah kita cari yang kita suka, kita cari marketnya. Target market kita kemana? Kita pengen jual untuk ibu-ibu kah? Untuk anak-anak kah? Untuk yang remaja kah? Cewek, cowok, itu penting kayak gitu. Jadi memang dalam bekerja itu kita harus kerjakan yang kita suka dulu gitu. Karena kalau kita suka pasti kita semangat kerjanya. Kalau kita nggak suka, kita paksa-paksain, akhirnya yang ada nggak jadi-jadi, marah-marah melulu gitu loh. Nah ini juga sebenarnya
Kalau kita kerja banyak marah-marahnya itu kalau itu Iya. kita bilang nggak ridho gitu loh, nggak ada berkahnya, nggak bakal datang gitu Betul, karena betul, betul, betul. ngomel mulu gitu. Iya, jadi rezeki Betul, juga betul, mau betul, ngikut juga setuju. males ya, lu ngomel mulu katanya, Iya. capek gitu gitu. Udah rezeki nggak ngikut, energi juga terkuras ya, Ci ya. Iya benar, benar, benar. Iya. Mm-mm. Jadi Oke, mesti oke. sesuai passion. Nih, Kalau sesuai passion. iya harus passion, betul, betul, betul. Kok Alim nih, ada yang bertanya, rencana mau buka outlet di mana aja nih, Ci? Rencana, Untuk saat ini tanya, sih memang rencana, outlet apa yang bebeknya itu. iya. Kalau untuk saat ini kan kalau untuk outlet offline itu saya belum kepikir. Yang saya kepikir itu justru kepinginnya online. Mungkin saya mau menciptakan reseller saya atau stokis saya secara online. Misalnya di Cikarang satu, di Tangerang satu, misalnya gitu, khusus yang megang wilayah gitu loh. Premannya Cikarang si Ko Jonathan misalnya. Saya tunjuk dia misalnya sebagai yang jual di Cikarang, seperti itu. Paling seperti Wah, itu sih rencananya. Kalau misalnya suruh outlet offline, itu kan butuh biaya lagi gede, mesti bikin ini bikin itu kan, outlet betul, segala betul, macam betul. gitu. Paling kayak gitu karena sekarang online aja udah jalan sih sebenarnya, udah banyak banget kan fasilitas onlinenya, driver ojol online itu dia yang penting dia bisa Betul, betul, datang aja gitu. betul, betul. Halo Bella ini karyawan pertamaku nih waktu aku bisnis JNE nih, Belai Pamungkas. Wow, ya, Nah, ini ya, juga ya, sebenarnya ya, kita jalin silaturahmi ya, jangan mentang-mentang udah lepas dari karyawan kita terus kita del kontak ngedelete kontak dia gitu. Enggak. Ini saya JNE udah wah, 13 tahun. iya, iya. Ini Ini karyawan kuncinya pertama saya ini si juga. Belai. Iya, iya. Wah, Jadi benar-benar kita harus jalin hubungan juga dengan yang baik dengan betul. karyawan kita, dengan customer kita, itu udah harus sih mesti hubungan baik gitu loh. Jadi dia kadang misalnya walaupun dia sekarang kan kerjanya di pusat, dia bilang kadang-kadang dia suka ada suka dapat rezeki misalnya ngirim. Kok aku ngirim di tempatku boleh nggak katanya gitu. Ya sama aku juga tuh. Iya, iya betul, betul, betul. Ini kan Drakor Iya. Snack. Drakor Snack juga pernah kerja sama aku berapa tahun dia tuh. Sampai sekarang hubungan masih baik. Emang hubungan baik itu Wah, perlu. luar biasa. Karena dengan hubungan baik itu kerjaan juga bisa diperlancar juga ya, Ci ya. Iya, kita sebenarnya nggak boleh anggap Oke. remeh orang ya, Nah, mentang-mentang dia karyawan kita, terus atau lebih rendah dari kita, terus kita nyinyir. Ih, apaan sih lu gini. Nggak boleh kayak gitu loh. Masing-masing orang pasti dia akan mendatangkan berkahnya sendiri untuk kita gitu loh. wah, positifnya nih. Oke. Iya, bener. Jadi ibadah luar biasa. Oke. Terus Ci, tadi ngomong-ngomong reseller deh. Oke. Kalau untuk yang usaha-usahain ya sasaran untuk reseller itu bagaimana tuh Ci untuk bagi yang baru membangun usaha gitu. Kalau untuk Bagusnya iya, apakah di kalau dalam untuk daerah aja, di kota itu saja dulu atau kita udah di luar kota gitu. Ya, murid saya yang tadi tuh C. Kalau misalnya seandainya dia udah ini. kalau misalnya reseller itu sebenarnya kalau online ini nggak terbatas. Lu bisa kirim aja kemana-mana, ke luar negeri pun bisa, asal lu tahu channelnya, ini harus kemana. Gimana sih caranya aku mau kirim ke luar negeri? Kalau kamu dapat jalannya untuk kirim ke luar negeri, nyampe-nyampe aja, karena namanya online kan. Nah, kalau dia kan jualan baju, sebenarnya jualan baju nggak Iya, masalah. Kalau misalnya kayak aku jualan makanan, ini yang betul. repot, karena kan takut basi, segala macem. Nah, walaupun repot, pasti ada caranya. Gimana caranya? Ya kita awetin dulu. Awetinnya gimana? Ya ntar barangkali bisa ada cara ngawetin yang tidak perlu pakai obat, ada itu. Udah ada sekarang. Nah, seperti itu. Kita mesti cari tahu sebenarnya. Kita mesti cari tahu kalau misalnya kita pengen kemana,
oh gue pengen ke jalan ini nih, caranya gimana? Iya, Jadi tahu dong kita mesti lewat mana dulu gitu. Harus kerjakan sesuai aturan kayak gitu. Nah, kalau saya reseller, kalau reseller itu kan berarti hubungannya dengan kita langsung ya sebagai iya, penjual dan dia yang jualin lagi kan kita hubungan langsung. betul. Nah, ini sebenarnya kita mesti cari reseller yang benar-benar cocok sama kita karena nggak semua reseller Hmm. yang bisa dukung kita juga. Ada reseller yang semena-mena, ada seperti itu ada. Nah, kita mesti cari reseller yang bisa dukung kita, bisa sejalan sama kita. Karena kita ini bukan cuman sebagai penyedia barang, tapi kita juga partner loh, Hmm. mitra loh gitu kan. Kamu laris, Hmm. kamu laku, aku juga laku, omsetku juga masuk. Jadi lu maju, gue maju gitu loh. Jangan sampai Iya. iya, jangan sampai dia enak sendiri, sembarang-sembarang jual, sembarang-sembarang nindes misalnya. Ada yang begitu, jadi mentang-mentang dia ngambil barang sama kita seenak-enaknya. Nah, untuk itu sebenarnya kita mesti bikinkan aturan sih untuk reseller. Reseller harga tertinggi berapa, harga terendah berapa, kalau memang mau rapih ya. Nah, itu kemarin cici Hmm. saya juga pernah, dia jual baju. Nah, ini dia jual baju, udah ada modal Bu, Hmm. udah ada modalnya. Jadi selama ini dia jual baju memang nggak pakai aturan. Yang penting harga gue segini, gitu Iya. kan. Akhirnya ada satu reseller yang merusak pasar. Kenapa saya bilang merusak pasar? Dia jualnya di bawah harga yang sewajarnya gitu. Misalnya Oh, satu baju ini seharga 125 misalnya di pasaran gitu ya. Tapi ternyata orang ini jual iya betul. 120. Akhirnya reseller Wah, dia yang biasa jual 125 pada protes. Gimana itu kok dia jualnya lebih murah? Menurut Ibu salah nggak kalau kayak gitu? Dia jual di iya salah, salah ya. salah, Tapi salah. kalau menurut Ya saya, otomatis orang orang berarti kan yang lain juga ibaratnya belinya ke dia, jadi reseller yang lain kasihan gitu kan jatuhnya. iya. Nah, kalau menurut kasat Gimana tuh, mata Ci? memang salah ya. Memang salah ya kalau kasat mata ya. Tapi menurut saya nggak salah. Kenapa? Hmm. Karena si Iya. penjual tidak menentukan harga paling bawah. Oh, gitu. Harusnya dia menentukan harga paling Iya bawah. juga sih. Kalau kamu Iya. pengen jadi reseller saya, kamu nggak boleh jual di bawah harga 125 misalnya. Otomatis kan semua paling murah 125. Iya betul. Nah, tapi kalau dia nggak tentukan, gue jual 120, gue masih untung. Mungkin dia nggak nyewa, misalnya jualan rumah sendiri. Untung kan dia Iya. tetap nyalain aturan. Enggak, karena Iya memang belum betul. ada aturan. Karena belum Nggak ada ada aturan. kesepakatannya ya, Ci ya. Nah, makanya akhirnya saya nyaranin apa? Kamu mesti bikin aturan, saya bilang. Aturan batas paling bawah. Kalau misalnya dia bilang Hmm. mau jual paling mahal, itu nggak masalah. Rezeki dia kalau memang dia bisa laris jual seharga 350.000 misalnya, itu rezeki dia ya kan. Tapi setidaknya Iya. kita menjaga reseller kita yang lain, kita tentukan batas bawah. Kamu nggak, nah kalau saya kan satu ekor 190.000. Saya bilang sama mereka, Iya. kamu nggak boleh jual di bawah 190. Padahal kalau mau jual di bawah 190 pun bisa, mereka bisa. Cuman nanti akhirnya jadi apa? Hmm. Berantem sama saya dong, ya nggak? Iya, karena saya Berantem sama. Iya, iya 190 juga. berantem. Lu kok reseller malah jual di bawah itu. Sedangkan lu reseller ngambilnya sama gue, dia merusak dong. Nah, makanya saya tentukan batas Iya, bawah. iya. Boleh jual sama harganya dengan saya, boleh 190 terserah itu market kamu, jangan di bawah itu gitu Iya. loh. Hmm. Seperti itu. Nah, jadi harus ditentukan, memang kita pengen bikin reseller itu harus ditentukan atas bawahnya berapa gitu. Jadi dia nggak bisa lari dari itu. Iya, Jadi iya. reseller yang lain pun aman gitu loh. Reseller yang lain aman. Jadi kata Cece saya, apa saya cut aja ya orang itu? Saya bilang jangan di-cut dong, ya kan? Karena dia penjualannya dikit ya. Nggak bisa begitu saya bilang, karena dia nggak nyalain aturan. Jadi gimana caranya ya? Kamu tentukan aturan. Seumpamanya dia udah dikasih aturan, dia ngelanggar, nah baru kita cut gitu loh. Karena emang orang ini nggak baik ya kan? Seperti itu. Oh iya, betul betul betul. Iya. Jadi yang pertama ya, yang penting harus dibikin aturan ya, Ci ya, biar enggak ini ya, tidak saling merugikan jatuh. Kita pihak yang memiliki produk ya. Oke.
ya. Ya, kita yang punya produk jangan sampai kita mati karena follow karena reseller kita. Kan gak lucu. Kita yang masukin dia produk malah kita sendiri yang Halo, mati. Ci. Kayak Halo, gitu. dengar ya? Nah, Gangguan Ci, signal lagi nih. harapannya untuk packing reseller. Ya, betul. Iya, itu beresiko. Nah, Ci, apa harapan goal Cici untuk packing flavor ini lagi? Iya, gangguan signal. Harapan besarnya kan udah sukses nih. Apa harapannya untuk kedepannya lagi? Kalau saya Selain mau lagi, Ci. iya. Kalau reseller kan Halo? emang udah ada ya dari sejak saya buka itu saya udah terima reseller. Itu reseller itu salah satu untuk mengembangkan sayap juga sebenarnya. Kita punya reseller banyak, itu membantu penjualan kita juga. Itu namanya kolaborasi kan. Oh iya. Jadi kolaborasi kita dengan reseller. Nah, sekarang reseller saya udah banyak beberapa. Nah, saya bantu dia untuk dia jualan, dia dapat omset, kan lumayan nambah-nambah gitu. Saya juga ketolong, produk saya juga kejual ya kan, itu namanya kolaborasi saling bantu. Nah, untuk jangka pendek ini saya pengen menjangkau Indonesia dulu lah gitu, daerah-daerah yang belum kejangkau nih sama packing duck lovers gitu loh. Kita pengen misalnya kita pengen di daerah kayak Jawa aja kan ada beberapa yang pakai JNES itu nggak bisa nyampe 1 hari. Nah, itu ada juga kadang walaupun nyampe 1 hari kan itu udah masuk kulkas. Memang sih sebenarnya tidak mengurangi karena memang ada kan yang namanya frozen food ya kan. Cuman alangkah baiknya seumpamanya customer saya bisa nikmatin langsung gitu loh. Begitu panas-panas mateng, dipotong, disajikan langsung kan lebih enak ya kan. Nah, itu mungkin jadi PR. Nah, jadi PR saya. Jadi saya pengen punya satu lah gitu setidaknya outlet yang di kota-kota. Jadinya orang bisa pakai Gojek langsung kirim gitu kan enak kayak gitu. Itu sih goals paling dekat. Kalau goals yang mimpi saya ya kepengennya go internasional pasti. Amin. Iya. Amin. Yang penting tapi yakin kita ya. Iya, tapi dalam Indonesia sendiri aja PR-nya banyak banget. Di Indonesia kan pulaunya banyak gitu. Wow, udah berapa pulaunya aja banyak satu kota satu aja. Waduh. Iya. Iya, siapa tahu kan menjangkau juga ke Padang gitu. Oke. Halo? Oke. Buat yang mau merintis usaha. Merintis usaha apa nih, Ci? Ya, sebelum kita ini. Yang mau merintis usaha dengan apa, Bu? Tadi suaranya agak putus-putus. Nah, nih kan Cici udah merintis usaha dari awal sampai sekarang udah berbagai macam usaha juga. Nah, nih pesan Cici buat teman-teman saya yang baru mencoba bikin usaha. Nih, apa nih pesannya biar mereka jadi bersaat juga gitu. Iya. Yang ke satu tadi sebenarnya cintai produk kamu kan. Cintai produk kamu. Cintai produk kamu. Seumpamanya ada masalah, itu kita cari jalan keluarnya. Kalau nggak ngerti, carilah mentor, ya kan? Carilah mentor. Terus jangan putus asa. Kalau kita udah yakin ini produk bisa besar, kita jangan putus asa. Kita udah punya mimpi nih. Kadang orang punya produk misalnya kue cucur lah, tau lah kue cucur itu kan yang simple-simple gitu kan. Kita mimpi kayaknya nggak bisa deh ini kue cucur jadi usaha gitu. Sebenarnya bukan nggak bisa, bisa aja, bisa. Cuman mungkin kita mesti cari mentor lagi, itu mesti kreatif juga. Mungkin bisa bikin cucur rasa strawberry kayak cucur rasa apa kayak gitu kan bisa juga. Itu sebenarnya perlu
kreatif. Nah, itu harus kreatif. Namanya orang Oke. pebisnis, pengusaha itu harus kreatif. Kalau nggak kreatif itu repot gitu. Jadi harus kreatif. Iya. Caranya kreatif gimana? Ya udah kita mesti banyak lihat-lihat. Kita lihat-lihat media sosial. Misalnya kita pengen kita cucur, kita ketik aja cucur, kan termuncul tuh. Misalnya Google kan kita ketik cucur, wah muncul tuh banyak macam gambar-gambar cucur lah di Instagram juga kan kayak gitu. Kita belajar dari situ gitu loh. Pokoknya konsisten, kita yakin kita bisa cari jalan keluar kalau ketemu masalah. Terus belajar juga marketnya siapa, itu juga penting. Sebenarnya banyak loh yang perlu bisa dipelajarin bisnis itu. Jadi bukan bisnis itu bukan cuma sekedar gue punya barang gue jual gitu. Enggak juga gitu, mesti belajar memang, banyak belajar. Iya, betul-betul. Nah, nih, Ci, sebelum kita tutup nih ada pertanyaan terakhir, Ci. Ci, gimana cara kita menghadapi teman, ya kan? Setiap kita baru buka usaha, tapi teman ini sudah belum apa-apa minta traktir, minta diskon. Itu bagaimana menghadapi teman yang seperti itu, Ci? Suruh masuk ke Ini nih. 001. Biar ditanemin nih, tidak makan teman gitu. Ajak teman makan dia. Jangan bukakan teman, betul. Iya, kalau kita kan tuh ya, bagi mereka yang itu ya jadi nggak tahu, bingung kan, ini kan temannya, Maksudnya ngajak teman Oke. Maksudnya minta gratisan atau gimana? Iya. Sinyal nih, Ci. Minta gratisan dan minta diskon. Nah, itu bagaimana menghadapi teman seperti itu, Ci? Supaya silaturahmi terjalin dan usaha kita nggak ini juga, ada untungnya juga gitu. Ini kita sebagai penjual mesti tentukan harga. Sekali lagi kita tentukan harga. Aku kan reseller. Harga resellerku segini. Lo mau beli berapa ratus pun tetap segitu gitu loh. Itu harga resellerku. Dan aku konsisten nih, nggak boleh lebih rendah dari harga yang aku tentukan. Kita jangan gini, mentang-mentang lu temen gua, ya udah gue kasih harga reseller di bawahnya harga reseller yang biasa saya kasih. Itu jangan, malah merusak. Nanti temen yang lain bilang, kok lu kasih si itu lebih murah, kok lu kasih si gua segini gitu kan, ribut jadinya. Jadi kalau kita ada harga reseller, harga reseller saya kan 175. Udah tuh. Jadi lu mau temen baik gua, mau temen SD gua, mau temen bayi sekalipun tetap 175. Jadi nggak ada yang ribut dah tuh 175. Lu mau jadi reseller gua syaratnya gini-gini. Nah, itu juga harus ini konsisten. Syarat begini-gini. Nah, jadi orang itu oh ya, jadi semua sama, peraturan kita sama, kepada si A, ke B, sampai Z itu sama. Nah, itu nggak bakal bisa bikin berantem. Teman kalau yang untuk minta gratisan-gratisan, kalau memang kita punya budget untuk itu, kita bilang gini, oke, gue kasih barang buat lu, tapi tolong lu bantu gue juga. Wah, bener. Ya, kita kasih produk, tapi lu bantu gue juga. Caranya gimana? Nanti lu makan, lu videoin ya. Ya kan? Lu makan, lu videoin ya. Lu syuting yang bagus. Jadi kan orang ini makan, dapat enaknya, dapat gratisnya. Tapi kita juga dapat nih video dari dia atau foto, ya kan? Kita bisa pasang itu untuk IG kita gitu, seperti itu. Betul. Iya. Jadi pakai temen untuk endorse gratis kan? Lu dapat produk, gua dapat endorse gratis kayak gitu, seperti itu. Saling menguntungkan kan lah ibaratnya gitu loh. Jadi jangan makan doang, tahu makan doang, bantuin enggak. Iya, betul. Misalnya dia makan enak nih, dia makan enak, dia promosiin. Makanannya si itu enak loh gitu, atau dia bantu jual gitu kan lumayan ya kan? Dia bantu kita bantu dia juga gitu. Jangan enak-enak doang. Nah tuh kata Drakor Snack bantu videoin, iya bener. Bantu video. Iya, jangan cuma mau enak doang. Iya, jadi ada ininya lah, ada andilnya juga bantu kita ya, Ci ya. Iya, jadi kita ngasihnya juga seneng ya kan. Betul. Oke, Ci, sebelum tutup, Ci, ini saya simpulin juga, berarti tadi yang mau baru bikin usaha itu cinta
cari mentor, jangan putus asa. Terus kembangkan kreativitas dengan cari di media-media sosial. Nah, Cici yang bisa di ini Ya, benar. yang baru merintis usaha. Oke, baik teman-teman ya. Mudah-mudahan ngopi yang terganggu sinyal, mudah-mudahan bisa didapat intinya. Dan Ci, thank you, terima kasih banyak sudah mengganggu Aku waktu. minta maaf ya Bu ya. Aku bener-bener ampun. Untung tadi Ko Junatan nelfon. Weh, lu ditungguin sama Bu Yati gitu. Wah. Aku tahu nggak? Aku tidur itu aku kira aku tidur malam. Jadi aku pikir pagi-pagi kok ditelepon gitu. Otaknya udah sengklek. Waduh, Aduh. Pak RT, thank you Pak RT, ternyata. Bener-bener, itu Pak RT bener-bener cocok jadi Pak RT. Dia tahu setiap warganya. Aduh, udah tahu kebiasaan Ampun. warganya ya. Aduh. Ci, Aduh. thank you. Ya, sama-sama. Mau sharing dengan teman-teman saya atau murid-murid. Iya. Nanti gini Bu, misalnya memberi mereka kasih dari apa dan ya, nanti jadi gini, ya, nanti seumpamanya ada temennya yang pengen nanya soal usaha apa gitu ya, itu DM aja ke saya, kalau saya bisa jawab saya bantu, pasti saya bantu gitu. DM. Oke, sip. Aduh, luar biasa baiknya Cici ini. Aduh, mudah-mudahan dibalas ya Ci ya. Jadi Amin. Oke, sekali Ya, sukses lagi. Ibu. Ya, sukses buat Cici. Terima. Oke. Ya, sama-sama. Thank you semuanya teman-teman. Yang sudah dukung terima kasih, dan Pak RT terima kasih banyak. Oke. Baik Ci, Ya. lanjutkan. Ya, dadah. Ci. Enggak bisa lagi udah. Nungguin 001. Bener. Oh, ini yang terakhir malam ini ya, Ci ya? Iya, benar. Oke. Ya, saya juga tungguin juga. Iya. Dadah.